bapak-bapak dan ibu, para asatid, para alim, para ulama, jami'ul hadirin rahimahullah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ya dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin pertanyaan saya ini, bapak-bapak dan ibu ini dari mana nih? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Masya Allah. Papua? Mana Gorontalo? Kalbar mana? Kaltim? Madura, Pak. Madura ada? Masih Jawa Timur kan? Sempalannya Pak, sempalannya Jawa Timur. Nah, masalahnya kalau Madura itu provinsi mana? Madura. Jadi nggak mengakui Jawa Timur ya. Yang penting presidennya masih Presiden Jokowi kan, bukan Presiden Gus Dur ya. Kan ditanya presidennya siapa? Gus Dur gitu. Madura nih, cerita Madura. Kita belum masuk ke materi. Madura saat ini sedang bersinar di Arab Saudi. Ya. Jadi SK terakhir atau sijil sijari yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Arab Saudi terkait dengan perubahan nomenklatur, dulu muasasah kan, muasasah mutawif, sekarang menjadi Syarikatu Limutawif Hujjah Dual Syarqi Asia. Dan ketuanya siapa ketuanya? Ketuanya itu Adnan Mandura. Madura itu. Dan dari sekian pengurus ya, Rais Majlisil Idarah li Syarikah, kemudian A'dha Majlisil Idarah, itu 3 itu dari Madura. Oh ya, Madura. Masya Allah. Jadi lagi berkibar sekarang Madura nih. Ya. Jadi jangan disepelekan. Ya. Al-Bantani dulu Menteri Haji. Ya, Menteri Haji Muhammad Saleh Tahir Bintin. Tapi terakhir diganti di pertengahan tahun 2021 kemarin, diganti sama Dr. Taufikur Robi'ah, mantan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Jadi kenapa diganti oleh mantan Menteri Kesehatan? Artinya memang urusan haji nggak bisa lepas dari urusan kesehatan di musim pandemi ini. Ya, jadi Tahir Bintin atau Bintin emang pernah ya, tapi sekarang yang jelas lagi leading ini adalah Mandura. Ya. Tepuk tangan buat Mandura ya. Coba angkat tangan Mandura yang mana coba? Saya lihat. Empat orang ya. Oh, ini 4 saya lihat ini. Oh ini, Bapak kok nggak ngaku Madura? Tinggalnya Kalbar, Pak. Oh, tinggalnya di Kalbar ya. Ya, baik. Kita masuk ke materi. Ya, masuk ke materi ya, tradisi dan kultur Arab. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu latar belakang kenapa materi ini harus dipelajari, sebenarnya udah cukup. Gak usah ada materi ini. Ada yang tahu? Ma'ahamiyah al-bahsu hadihi al-maldah. Apa? Kira-kira latar belakangnya kenapa kita harus mempelajari materi tentang tradisi dan kultur Arab? Angkat tangan coba. Nah, Ibu paling depan ini. Dari mana Bu? Madura bukan Bu? Dari Pati. Oh, Pati. Coba monggo Bu. Berdiri atau duduk, Pak? Berdiri. Berdiri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya dengan Yuli Masrurah dari kelompok 6 nomor absen 16. Kenapa
kenapa kita perlu ada materi ini, karena kebetulan saya juga pernah menjadi mahasiswi di Fakultas Ilmu Budaya Sastra Asia Barat di UGM. Jadi perlu adanya paham yang saling bersambung antara pemahaman Indonesia dengan pemahaman Arab. Karena ada perbedaan bil wada' al-arabi, orang Arab dengan orang Indonesia itu berbeda. Ada tradisi juga yang di sana itu tabu, tetapi di Indonesia tidak. Di Indonesia tidak, di sana tabu. Sementara itu dulu. Iya, terima kasih. Luar biasa jawabannya ini. Mahasiswa dulu di Sastra Asia Barat. Sastra Asia Barat. Yang lain coba. Paling belakang supaya kelihatan nggak ngantuk. Ayo Pak. Yang mana tentunya di sana akan berbeda semuanya, dari segi bahasa, adat istiadat, budaya, makanan dan lain sebagainya dari apa yang ada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ah ini nih, Madura kan? Ya silakan. Supaya kita gampang berkomunikasi dan berinteraksi. Supaya kita gampang berkomunikasi dan kita mudah untuk berinteraksi. Luar biasa jawabannya. Ini satu lagi nih. Ibu-ibu ya, karena biar dua-dua, perempuan dua, laki-laki dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya karena dari Padang, jadi kita ada filosofi Padang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi atas dasar itulah mungkin kita juga kalau kita berada di tempat yang baru, bagaimana kebiasaannya harus berdasar. Ya, jadi kita harus beradaptasi dengan tempat baru. Jadi ini, oh silakan. Saya oke. Ya monggo. Bismillah. Ya. Assalamualaikum, saya Ikhwan dari Ikhwan. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ahlan Saya wasahlan. mungkin mohon izin salam takdim saya untuk Bapak. Saya melengkapi dengan ayat Pak. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya apapun yang berbeda harus ada ta'aruf. Kita saja ingin mengenal seorang wanita. Kita ingin dekat dengan itu aja harus ada ta'aruf. Apalagi ini sudah beda bahasa, beda kultur, tradisi dan apapun itu. Jadi harus ada ta'aruf. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Wah ini banyak nih yang mau jawab. Silakan Pak. Kalau kita saya amat belajar sejarah gitu ya, di Indonesia sebelum adanya agama Hindu mungkin ya, itu kan kalau ada kultur juga, ada budaya, jadi timbullah agama Hindu gitu ya. Namun kalau di Arab karena adanya budaya Arab, jadilah kultur itu menjadi sebuah agama, ya, sebuah agama Islam ya, yang kita rasakan saat ini memang terasa budaya-budaya Arab itu ada di agama Islam. Jadi ini seperti itu. Jadi budaya sebagian menjadi agama gitu. Oke. Pak ini ibu lagi nih. Silakan Bu. Terakhir ya. Makassar. Kenapa kita mempelajari tradisi dan kultur Arab? Karena untuk menghindari, meminimalisir pergesekan yang terjadi ketika kita berada di tanah Arab melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jadi menghindari Pergesekan. Karena sering karena perbedaan kultur apalagi terjadi Iya. Luar biasa ya. Ini saya perhatikan ya. Ini saya perhatikan dari jawaban yang disampaikan ibu-ibu, ya, ibu-ibu atau mbak-mbak nih. Karena mbak sama ibu dalam terminologi Jawa itu beda kan. Ibu itu sudah bersuami mutajawizah. Kalau seumpamanya mbak itu
Ya, ghair mutajawiza atau lam yadkhul sinnu tajawuz ya. Ya. Nah, jawaban yang disampaikan oleh ibu-ibu saya lihat sangat-sangat bagus. Ya, tadi sampaikan bapak-bapak juga bagus. Tapi yang dijawab oleh ibu-ibu juga sangat bagus. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa kualitas pembimbing perempuan Indonesia ternyata sudah sama dengan pembimbing laki-laki. Betul nggak? Coba luar biasa tadi pergesekan budaya, kemudian tadi jawaban ibu apa? Lupa tadi. Untuk menyatukan paham. Menyatukan paham, kemudian ini apalagi pakai apa namanya istilah padang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Luar biasa ya. Jadi kita ke depan saya kira yang namanya pembimbing perempuan harus kita berdayakan. Ya, pakai ya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ini saya punya data ya, yang konstan selama beberapa tahun, mulai tahun 2015 sampai tahun 2020, bahwa angka jemaah haji perempuan itu ternyata lebih banyak dan mencapai angka 55%. Sementara yang 45% itu adalah laki-laki. Maka di sini ya, di sini perlu kita sudah mulai memikirkan di KBIU ya, kemudian di pokoknya semua tempat bimbingan harus mulai menempatkan pembimbing perempuan sebagai pembimbing manasik haji. Jangan hanya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan juga punya apa? Punya kemampuan, mereka juga punya peran, apalagi jamaah haji perempuan kita cukup banyak, mayoritas Pak. Mayoritas. Kalau seumpamanya pemilihan presiden, kalau seumpamanya konstituennya adalah jamaah haji, pasti kalah laki-laki. Betul nggak? Kalau seumpamanya sistem pemilihan Amirul Hadi itu dengan sistem konstituennya seumpamanya suara dari jamaah haji, bisa jadi Amirul Hadi dengan anggotanya perempuan semua. Ya. Ya, oleh karenanya mari kita sama-sama dukung pemberdayaan buat para pembimbing perempuan. Ini menarik ya, kenapa budaya dan kultur Arab ini harus dipelajari ya. Jadi begini, Bapak Ibu kenal nggak istilah uang panai? Ini kalau yang dari Sulawesi pasti kenal. Bugis ya, Bugis Makassar. Orang Jawa kalau mau menikah dengan orang Makassar harus tahu dulu uang panai. Iya. Nggak bisa sembarangan datang ke sana bawa tas, bawa baju, bawa celana, kemudian langsung melamar, nggak bisa. Harus tahu dulu uang panaiknya berapa. Kalau SMA seumpamanya 70 juta. Kalau S1 itu 100 juta. S1 cantik bangsawan bisa jadi 1 miliar. Jadi jangan sembarangan datang laki-laki dari luar Sulawesi datang ke Sulawesi nggak taunya anak bangsawan. Anak bangsawan kemudian S2 lagi. Itu ditolak Pak. Ditolak. Karena apa? Karena Bapak pikir ya seperti di Jawa. Mohon maaf bukan berarti mengeliminir suku Jawa, bukan ya. Saya ini lahir dari suku yang berbeda, Jawa dengan Sulawesi Selatan. Ya, bapak saya dari Sulawesi Selatan, dari suku Bugis, sementara ibu saya dari Jawa. Jadi kalau di Jawa relatif lebih mudah orang menikah, ya. Jadi seumpamanya datang, setuju, laki-laki dan perempuan, orang tua setuju, itu tinggal masuk ke dunia pernikahan. Ya. Nah sementara di Sulawesi Selatan nggak bisa seperti itu. Kita nggak punya modal, nggak punya uang, bisa-bisa ditolak Pak. Walaupun perempuan kita cinta berat ke kita. Betul nggak? Betul kan?
Betul ya. Nah itu yang namanya budaya, kultur. Jadi kalau kita nggak tahu, kita ujuk-ujuk masuk, bisa-bisa kita langsung diusir sama mereka. Ya, kita harus tahu. Kita harus tahu budaya dan kultur di mana kita akan berada. Ya. Contoh lain yang sekarang sudah diformalkan ya, kalau kita menikah di luar. Halo, bagus mana suaranya? Oh bagus itu? Bagus ini, bagus itu. Ini nggak sepakat ini. Hah? Yang penting jelas ya. Halo, jelas ya. Lainnya matiin. Ya kita lanjut ya. Jadi yang sekarang sudah diformalkan itu kalau kita mau menikah di tempat lain, itu perlu apa? Membawa apa? Formulir apa? Perlu membawa formulir apa kita? Kalau numpang nikah itu, ya? Surat pengantar nikah kan? Jadi nggak bisa sembarangan. Artinya apa? Ketika masuk ke satu suku, ke satu daerah, kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Ya yang diminta oleh daerah tersebut. Kalau kita nggak tahu, seumpamanya di Sulawesi kaitan dengan besaran uang panaik, ya kita juga harus pelajari dulu uang panaik itu apa. Kemudian yang mau kita nikahi itu siapa? Kemudian strata sosialnya bagaimana? Anak siapa? Kemudian lulusan mana? Jangan tiba-tiba masuk. Sama mungkin di Padang juga sama ya. Ya kalau di Padang sebaliknya, kalau di Padang kan? Ya, laki-laki yang dibeli kan? Ya. Kalau di Padang bapak-bapak, kalau bapak tinggal di Padang, bapak dibeli, Pak. Sumatera juga sama, Pak. Sumatera sama. Ya, ya. Jadi intinya ketika kita memasuki satu tempat, kita harus tahu apa budaya, tradisi dan kultur di tempat tersebut. Supaya apa? Supaya bisa diterima, Pak. Supaya bisa langsung diterima, ya. Kalau ta'aruf setelah mengenal ta'abu, ya, saling mencinta. Gimana mau saling mencinta, saling mengenal kalau belum ta'aruf? Sama halnya kalau kita mau komunikasi dengan orang Arab. Ya. Kalau kita belum tahu cara komunikasi dengan orang Arab itu tidak akan sedekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah tahu cara berkomunikasi dengan mereka, insya Allah mereka itu orang baik ya. Orang yang senang bermuamalah, orang yang senang komunikasi. Bahkan kalau sudah percaya, ya kalau sudah percaya orang Arab ke kita, dia tanpa harus surat, Pak. Surat itu nomor sekian. Al-Khitab Raqmul Asrah. Ya. Jadi surat itu nomor ke-10, tapi kalau saya udah percaya, Pak Kiai Mahdum, saya kasih pisah. Itu orang Arab. Karena apa? Karena kita sudah memahami kultur dan budaya mereka. Saya akan cerita lagi, ya. Beberapa peningkatan layanan yang kita negosiasikan kepada orang Arab, ya, itu kita peroleh dan kita hasilkan melalui bukan proses surat menyurat resmi, bukan melalui officially kita datang resmi, enggak. Tapi kita datang
ajak ngobrol, ajak makan soto Madura. Ketika mereka mulai mengatakan wallahi henul, setelah itu baru kita masuk. Ya Ustaz, ana Allah musa'adah minna, saya minta pertolongan Anda. Musa'adah, kata kita kan langsung kita sampaikan, ana Allah ziyadatul hikmah, tambahan layanan buat jamaah haji. Taib khalas, inta tib ishtibointa, apa yang kamu minta langsung seperti itu. Itu karena apa? Karena komunikasi non formal. Ya, jadi surat itu nomor 10. Kita sampaikan surat mungkin 10 bulan yang lalu, belum tentu surat tersebut dijawab. Belum tentu. Setiap tahun kita selalu melayangkan surat permintaan tambahan kuota. Dikirim seumpamanya bulan Juli, bulan Agustus kita nantikan, bulan September kita nantikan, baru dijawab bulan Januari tahun berikutnya. Dan jawabannya apa? Afwan, ma'alish, ya. Ma'alish tuh kata yang ya istilahnya maaf banget katanya. Ya maaf banget, sudah kita tunggu berbulan-bulan, hampir setengah tahun, ketika kita terima jawabannya afwan, ma'alish, maaf, ternyata kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda terkait dengan tambahan kuota. Itu officially, itu resmi. Tapi kita datang, ya. Ya, saya pernah, karena saya pernah bertugas di kantor urusan haji atau Naib Konsulul Hajj, ya, di Jeddah, di Konsulatul Amah Jumhuriyah Indonesia di Jeddah, ya. Dulu pernah saya wakil konsul. Jadi saya ingin meminta mereka supaya mereka dekat ke kita apa? Kita undang kantor kita, Pak. Kita siapkan sebelum sehari kedatangan mereka, kita minta juru masak kita siapkan sate, siapkan soto Madura, karena waktu itu Muhammad Amin Indragiri, ya ketua muasasahnya, walaupun bapaknya orang Indragiri, ya ternyata ibunya itu orang Madura, Pak. Muhammad Amin Indragiri, kenal kan? Kenal nggak? Nggak kenal. Bapak tahu Muhammad Amin Indragiri, ketua muasasah Asia Tenggara periode sebelumnya, itu bapaknya orang Indragiri, orang Riau sana, tapi ibunya itu orang Madura, bukan? Mustafa Zamanuri itu ngurusi travel haji khusus, ya. Muhammad Amin Indragiri. Nah, kita undang ke tempat kita langsung siapkan namanya sate, gado-gado, kita siapkan soto Madura, kita siapkan bakwan, kita siapkan kerupuk. Kita datang kita langsung persilakan, silakan makan. Langsung yang dipilih soto Madura, Pak. Soto Madura, bukan yang lain, soto Madura. Dia bilang, wallahi ummi min Madura. Ibu saya dari Madura. Dan saya semenjak kecil itu sering kali dibuatkan soto ini. Ternyata soto yang kamu buat, wallahi akhlak, lebih enak dibandingkan yang dibuat oleh ibunya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, kita tadi mau ngobrol resmi, tapi karena dia ngajak duduk, ya kita langsung istiqwa anta ya Arsyad, ana apa khidmah ziyadah, ya. Saya minta tambahan layanan aja. Apa? Siapin karpet buat jamaah haji di Arafah. Siapkan batu sehingga mereka tidak harus ngambil satu persatu ketika di Musdalifah. Luar biasa dipenuhi hanya dengan diplomasi soto Madura. Pokoknya Madura hari ini leading, ya. Madura pokoknya lagi leading ini. Nah,
Itu artinya komunikasi yang kita jalankan dengan orang Arab tidak mesti resmi. Ada kalanya resmi ya, tapi sering-seringnya lobby yang kita lakukan malah yang berhasil itu melalui lobby-lobby tidak resmi. Artinya apa? Orang Arab nggak senang resmi, nggak senang resmi mereka. Kenapa nggak senang resmi? Saya nggak tahu mereka nggak senang resmi kenapa gitu ya. Coba kalau ketemu di kantor, ya baru datang jam 11 ya bulan puasa, jam 12 sudah siap-siap pulang mau jemput anaknya. Waktunya sangat sempit. Ya waktunya sangat sempit. Tapi kalau di luar waktu resmi mereka, waktu mereka sangat-sangat bebas, maftuhun. Ya, kata mereka mabtun atau esensa. Baiti baitan. Ya, rumah saya rumah kamu. Kata orang Arab, karena apa? Saking dekatnya kita dan kita menganggap mereka itu keluarga kita. Tadi karena kita sering komunikasi tidak resmi. Jadi ambil hatinya baru kita sampaikan yang menjadi keinginan dan permintaan kita. Perlu nggak kita bekali kemampuan itu? Masing-masing kita perlu nggak? Perlu kan? Perlu Pak. Bapak, ya, kan Bapak bawa jamaah, ya, baik melalui jamaah reguler ataupun nanti jamaah haji khusus. Tiba-tiba Bapak Ibu punya jamaah sakit. Yang ngurusi kalau untuk masuk ke rumah sakit di samping petugas kesehatan kita juga orang maktab, ya. Atau ada jamaah haji kita ternyata meninggal dunia, yang ngurus penguburan siapa? Yang ngurus penguburan siapa? Maktab. Kalau komunikasi kita tidak lancar, komunikasi kita tidak bagus, insya Allah mereka itu susah. Tapi kalau komunikasi kita bagus, komunikasi kita baik, ya, mereka langsung fen ya arsyad, fen jenazah, langsung dia datang, kemudian jenazahnya di mana, kemudian langsung mereka bawa, langsung dibawa ke Mangsalah, tempat pemandian. Bahkan ya tidak jarang dari mereka itu kalau di akhir musim, fen ya Ahmad bin Ahmad Rais Kloter atau Rais Tau'iyah min KBIU, ya, di mana? Dicari, mau apa? Dikasih makanan kambing. Aisyah, ya, kambing bukan kambing kayak di kita. Kalau kita kan ngasih kambing paling satu doang, mereka satu besar Pak, ya, ganam wahid likam dapat, talat dapat satu kambing untuk 3 orang. Ya. Aneh kan Bapak kan? Aneh. Kalau di sana biasa Pak, ya biasa. Jadi kalau seumpamanya diajak makan kambing, ya, ke maktab, ke muasasah, itu kambing besar itu bukan untuk 40 atau 20 orang Pak. Bukan, paling maksimal itu 6 orang, 3-3. Ya. Kalau nanti ada lagi 6 orang lagi, kambing satu lagi Pak. Jadi lebih banyaknya, lebihnya banyak ya. Nah itu ya. Jadi pentingnya kenapa kita mempelajari kultur dan tradisi, ya. Nah kalau Arab yang lebih spesifik tadi salah satunya mereka lebih senang hal-hal yang tidak resmi, ya, hal-hal yang tidak resmi, ya. Ini nggak usah kita ini ya, langsung aja ya. Contoh, ya. Tradisi kultur Arab pertama mujamalah. Tahu nggak mujamalah? Ana uja milik. Saya apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu kan bukan bahasa basi, tapi apa ya? Saya godain orang. Tapi kalau bahasa Arab emang harus seperti itu Pak. Ya. Tapi saya datang langsung.
saya langsung mujamalah sama Ki Mahdun. Wallahi pondok gede ya, pakai bahasa Indonesia ya, atau pakai bahasa Arab ya. Wallahi pondok gede munawwarah biwujudak. Tahu nggak? Menyanjung. Menyanjung, betul. Tahu nggak artinya? Pondok gede munawwarah biwujudak. Sebab keberadaan beliau pondok gede jadi bersinar. Itu kalau bahasa kita, wah itu keterlaluan, lebay kan? Tapi orang Arab enggak. Coba Anda nanti ya, sesekali kalau ketemu orang Arab, wallahi maktab munawwar biwujudak. Pas datang langsung ngomong, al-maktab munawwar biwujudak. Kantor bersinar karena kedatangan kamu. Ya, jadi itu salah satu contoh daripada mujamalah. Carilah kalimat yang lain. Contoh ya. Wallah, inta minat bisa bahasa Arab. Takallam fi bil-lughatil arabiyyah. Nah, inti. Ismik. Masrura. Min aini inti. Ana min Fadi. Wallahi Fadila ahlan nas. Ya. Jadi kan nanya-nanya kan, kamu siapa? Kamu dari mana? Saya dari Pati. Pati itu orangnya keren. Wallahi Fadila ahlan nas. Ahlan nas. Ahlan nas ini jangan nanti dimanai orang yang paling cantik, ya bisa itu juga masuk. Tapi orang yang paling keren, ahlan nas. Hello. Takallam al-lughat al-arabiyyah. Siapa di sini yang mana? Ikhwan. Ismak Yusuf. Ismak Karim Yusuf. Min aina anta? Wallahi Abdul Nas. Abdul Nas ya. Jadi Abdul, ahla, pokoknya silahnya silah apa? Tabdil ya. Itu mujamalah. Pak. Tapi kalau kena orang Arab nyangkut, Pak. Nyangkut. Kalau orang kita kan, kalau apalagi cewek, wah ini mah gombal katanya. Ya, kalau orang kita kan gombal. Tapi orang Arab nyangkut, Pak, barang itu masuk itu udah jadi gitu. Ya. Datang langsung. Saya praktekkan ya. Saya pernah waktu dubes Isom yang dubes Arab Saudi yang sekarang, waktu itu beliau datang. Bukan. Dubesnya bukan. Isom itu kan lokal staff ya. Ini dubesnya. Dubes itu baru datang di Jakarta. Beliau mau melapor ke Pak Menteri. Waktu itu menterinya masih Pak Fahru Rozi. Ya. Nah, ketika mau lapor kan tidak langsung masuk, tapi di ruang tunggu. Kebetulan waktu itu saya dipanggil untuk menemani Pak Menteri ya. Ya. Kemudian di sela-sela pembicaraan, ya biasa, ahlan wa sahlan sa'adah al-sakir. Ya. Sa'adah itu kan His Excellency kalau bahasa Inggrisnya itu. Apa bahasa Indonesia yang susah? Apa? Luar biasa ya. Ya, luar biasa, duta besar yang terhormat, yang ada tingkatannya, Pak. Ada sa'adah, kemudian ada lagi apa? Al-Muhtaram, ya, Al-Mukarram atau apa ya? Kalau kita kan pokoknya semua Al-Mukarram. Ya, kalau di sana macam-macam, ya. Ya, Ustadzul Karim, Isma Karim. Terus ditanya kan, ana insan. Ya, ana safir al-jadid li Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah di Jakarta. Min aina anta? Ana min Riyadh. Wallahi Riyadh ahlan nas. Ternyata langsung dia terlihat mukanya itu berseri-seri gitu.
senang. Padahal kata saya ini saya cuma mempraktekkan saja, bukan tulus dari hati gitu, bukan. Cuma saya praktekkan saja. Basa-basi betul. Ternyata dia terlihat senang. Senang dari mukanya terlihat. Ya. Terus apa? Inta arsyad tazuruna. Langsung kamu datang ke kantor kami. Padahal baru ahlan nas. Padahal dalam hati saya cuma praktekin ini aja. Bukan tulus dari hati. Apalagi kalau tulus dari hati. Itu ya mujamalah. Jadi jangan mahal bermujamalah. Kita tujamiluni ya. Kamu membasa-basi saya. Tapi kalau di Indonesia ini kan karena sering ini akhirnya lebay kamu gitu ya. Tapi di Arab nggak ada orang ngomong lebay, nggak ada. Ya, hanya di Indonesia. Ya, di Indonesia saja ya. Jadi mujamalah ini sesuatu yang harus dimiliki seorang pembimbing manasik ketika berkomunikasi dengan orang Saudi ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya nanti butuh bantuan, butuh musa'adah, pertolongan, itu ungkapkan pertama dengan bahasa basi ya. Ya biasalah bahasa basi kan tidak mesti tadi ya. Assalamualaikum, kaifa halak, kaifa umuruk. Nanya apa kabar aja sampai 8. Islaunak, zai ahbarak, zayak. Oh itu Mesir itu. Ya. Jadi hanya menanyakan apakah kabar. Jawabannya ana bi khair, alhamdulillah. Ya saya baik dan dalam kondisi alhamdulillah. Jadi seperti itu. Itu mujamalah. Banyak saya kira ya. Di sini ada alumnus dari luar negeri nggak? Irfa yadak. Min aini anti? Yaman. Aina al-jami'? انتسابا بالجامعة اليمنية. جامعة يمنية. في أي مدينة؟ في منطقة مأرب. مو معارب ya. Ma'rib. Mim alif Rabbah ya. مأرب. Masya Allah. كسر بالكس. نعم. تكلمت اللغة العربية mahir. Ini salah satu bentuk mujamalah. Ngomong bahasa Arab bagus banget, keren. Yang lain mana? Ada darus tayahi. Madura. Mungkin di Makkah. Di ayy jihah, di al-Madinah. Di Makkah al-Mukarramah. Jumaiza. Arab tadi? Ya. Ya salam, syukur. معقول كده 3 سنوات معنا سنة كام؟ 2008 2009 و2010 ما شاء الله. عشان كده انتوا تكلمتوا اللغة العربية يعني بالفصاحة ما شاء الله. Madura Syukta ya. Madura itu di Mekah itu paling banyak. Warga negara nomor 2 setelah Arab Saudi Madura. Ternyata pernah dulu gabung dengan saya waktu di Arab Saudi, Masya Allah. Ahlan sa. Isma Karim? Muhammad Saifuddin. Wallahi ismul jamil ya. Ini mujamalah. Tulus tapi ya kalau saya. Aina at-tani, yang lain aina al-akhar? Khalid. Nah, minta. Isma Muhammad Anis. Aina?
magul ya nih. Syukur hadihin nas mamluatun bil mandura. Ya, kelas ini dipenuhi dengan orang Madura. Oh magul. Gen magul ya, tidak rasional ini. Sebanyak ini ternyata Madura semua. Enggak, karena apa? Karena yang kebetulan angkat tangan dan bicara ternyata Madura, maka seakan-akan ini Madura semua. Aina darasta ya akhi? University Ummul Qura. Masya Allah. Kam sana? 4 sana. Fi ay kuliah? La, fi ay kuliah? Tafsir hadis. Intul mufassir. Masya Allah, Masya Allah. Dah mansab adim. Mansab adim. Ya, luar biasa itu. Kedudukan yang luar biasa. Itu mujamalah. Kalau ini tulus. Ya, ini ya. Jadi kita coba praktekkan komunikasi mujamalah, ya, dalam setiap kita pembicaraan. Yang bisa bahasa Arab, ya, kita hidupkan kembali, ya, ya, komunikasi dengan bahasa Arab. Yang perempuan ini anak ma'asma sautik. Ma'asma sautik. Ana asma saut masrurah faqat. Ini Mandura ya Tasya. Ini kalau panggilan dari Pak Jokowi saya langsung angkat ya. Ternyata bukan panggilan dari Pak Jokowi. Ya. Ini ibu-ibunya saya baru dengar saut Jamilah min Ukhti Masrurah. Yang lain coba, yang lain. Ada nggak yang dari alumnus atau takallam fi lughat al-arabiyyah? Ada? Ada yang bisa? Ya Sayyidi. Ma taquli Siti Rahma. Hadhihi ihana. Pernah di Arab Saudi? Enggak? Oh. Enggak, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu begini, ya. Ini istilah sebutan Siti Rahma. Ini sebenarnya sebutan yang melecehkan kita. Kita nggak boleh. Sekarang mulai diangkat oleh dubes yang lama itu Pak Agus Maftu, bagaimana ke depan kita tingkatkan lagi tenaga kerja ini tenaga kerja profesional. Karena apa? Karena dari kondisi sebelumnya yang dalam tanda kutip ya melecehkan, ya akhirnya kita coba rubah polanya, ya. Pula yang mereka yang berpendidikan, yang diutus itu mereka yang punya kemampuan dan keahlian. Makanya sekarang udah mulai banyak tenaga teknisi di dealer-dealer. Kalau Bapak Ibu sekalian punya mungkin saudara, anak atau apa ahli ya dalam bidang teknisi mobil otomotif, itu sangat banyak lagi membutuhkan. Termasuk tenaga eksplorasi minyak. Kalau punya saudara, punya apa, di searching aja. Mereka sedang butuh tenaga-tenaga ahli dalam bidang perminyakan. Jadi kita coba rubah Pak mindset kita ya, mindset kita bagaimana supaya perempuan-perempuan kita jadi perempuan muhtaramah, ya, jadi terhormat, ya. Nah, siapa yang bisa takallam lughat al-arabiyyah? Ayo, anta.
suaranya udah ada sih. Suaranya, kemudian logatnya apa ya? Lekohnya itu ya, cara ngomong, pengucapannya sudah ada. Saya yakin bisa ya. Ismukal karim ya akhi. Muhammad Arif. Aywa. Aina darasta? Darasta di Papua. Aina Papua ya? Goba. Papua Maghribi. Papua Barat. Papua Timur. Papua Sarki. Ya, Papua Sarki ya. Hal anta takallam lughat al-Arabiyyah? Oh, ma'arif. Oke ya. Kita kembali ke laptop. Jadi mujamalah ya. Tolong biasakan untuk bermujamalah ya. Jadi termasuk nanti dipraktekan lah kalau nanti ada kesempatan di sertifikasi ini, kalau seumpamanya ada waktu momennya panitia ya. Panitia ada panitia sini, asesor. Ada. Oh, ada. Oh iya, manis. Aku Habib, ya. Aku Habib, ya. Ini teman saya nih Al Mahbub ya, yang paling saya suka nih ya. Tulus ada lesa mujamalah, tulus ya. Yang kedua ya. Yang kedua, tradisi dan kultural ini intonasi bicaranya keras. Jadi jangan heran kalau orang Arab kalau ngomong seperti marah. Orang yang tinggal di Jogja, di Solo, di daerah Priangan Timur, ya, yang biasa nadanya itu lemah lembut, kaget. Iftah jauh sabaran. Iftah. Ada yang seperti itu. Iftah. Suruh buka ini paspor. Iftah ya akhi. Dia kan nggak tahu bahasa Arab. Dia perlakukan seperti orang Arab kan iftah. Padahal dia bukan marah. Cuma emang modelnya seperti itu. Iftah. Akhirnya belum apa-apa udah ketakutan dia. Itu intonasi bicaranya mah. Jadi nggak usah kaget, ya. Ibu-ibu biasanya kagetan nih, ya. Disuruh buka malah dia langsung ke belakang gitu ya, di tempat imigrasi ketika kedatangan. Ya, jadi itu emang nada suaranya tinggi. Jadi kenapa tinggi? Ya alam yang membentuk mereka. Kalau bapak ibu yang sering bolak-balik ke Arab Saudi, ya. Itu coba perhatikan antara Makkah dengan Madinah. Sepanjang perjalanan apa yang nampak kiri kanan kita? Hah? Batu, gunung, dan gurun pasir. Rumah-rumah banyak gak seperti di kita, pinggir jalan? Banyak gak? Tadi ada yang jawab banyak. Jangan-jangan bukan ke Arab ini. Kalau bapak yang sering ke Arab, antara perjalanan Mekah Madinah, ya itu tidak ada rumah kecuali nanti sudah sekian puluh kilo baru ada rumah. Itu pun bukan rumah, rest area. Di rest area itu bukan banyak orang, kosong. Ya, baru nanti sekian kilo lagi baru ada rest area, kosong juga. Jadi kiri kanan tuh kosong. Makanya kalau ada orang yang paling berjauhan, maka harus menggunakan suara keras untuk memanggil seseorang. Jadi alamnya yang membentuk mereka, suaranya keras.
Jadi kalau ngomong sama orang Arab, sama harus keras. Jangan nanti ngomong orang Jogja dengan orang Arab karena dia mungkin pakai logat, pakai tradisi Jogja. Nyuwun sewu, kepahal. Nggak ada tuh. Harus jelas kepahal, ya kepahal, kepamurah, jelas. Suara kan? Ya. Ada yang di sini suaranya lembut. Biasanya perempuan. Min alto fil aswad. Min alto fil aswad apa? Dari suara yang paling lembut. Bukan min angkaril aswad ya. Inna apa? Inna angkaril aswad lasot amir ya. Tapi alto full aswad, suara yang paling lembut ya. Berikutnya ya. Ini jam berapa nih? Ekspresi bahasa tubuh. Nomor 3, salah satu kultur atau tradisi orang Arab itu mereka kalau bicara itu badannya semuanya bergerak. Tangan memberikan, memperkuat apa yang disampaikan. Ya. Contoh begini, kita mau lewat jalanan ya, lewat jalan biasa kan. Kemudian ada mobil pasang ini apa klakson, tinggal gini aja. Ini udah cukup menandakan bahwa kamu nggak usah klakson-klaksonan, ya. Saya lagi nyebrang, esbir, sabar. Kan di Mekah itu kan suara klakson pokoknya dikit-dikit klakson, dikit-dikit klakson. Jadi kalau pas nyebrang, tapi hati-hati juga. Kalau pas mobilnya kencang, jangan langsung gini, tabrak kan, ya. Jadi harus tahu lah kondisinya. Kalau seumpamanya mobilnya pelan, kemudian kita nyebrang kan, dia langsung klakson, gini aja, ya. Sabar. Terus atau nanti kalau apa ya? Kalau seumpamanya orang ribut ya, ribut antara dua orang, bacakan shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Ya. Kalau kita langsung sholatullah. Enggak, di sana itu shallu ala nabi itu kita baca sholawat dalam diri kita, kemudian kita untuk menahan dan menjaga emosi kita. Ya, jadi semua berhenti. Yang lagi ribut, panas, ya, shallu ala nabi ya, sambil tangan kita itu. Nah, langsung setelah itu mereka langsung terdiam, mereka sadar bahwa mereka sedang emosi, kemudian mereka bisa berkomunikasi kembali ya. Jadi intinya di Arab ekspresi bahasa tubuh itu sangat terlihat. Orang marah, orang senang, orang tertarik, orang tidak tertarik, sangat terlihat sekali. Ya, nah. Ya kalau di kita kan kita mau lihat seseorang ini dia marah, dia benci kita, nggak kelihatan. Ekspresi tubuhnya adem, apa? Bukan adem, apa? Cool. Tanpa ekspresi. Cool. Ada dari Jogja sini. Ada Mbak Yumi ya. Yang lain bapak-bapak ada? Menghadapi orang Jogja harus hati-hati. Maksudnya begini. Kalau seandainya Presiden Soeharto, Jogja apa Solo ya? Solo ya. Presiden Soeharto marah dengan tidak marah tidak terlihat. Tapi ketika dia tersinggung, diam, tiba-tiba langsung dicopot. Itu kejadian berkali-kali, Pak. Kejadian berkali-kali. Jadi tanpa ekspresi, kemudian langsung tiba-tiba dicopot. Mungkin ada sebelumnya
hal-hal yang membuat dia sakit hati atau kecewa. Nah itu enggak beda dengan orang Arab. Kalau marah dia marah, tapi kalau dia suka, kalau dia senang, dia sampaikan baik secara bahasa ataupun secara ekspresi tubuh. Terlihat, ya. Jadi tidak ada yang manipulasi, ya, tidak munafik, ya. Jadi terlihat sekali. Terlihat kalau marah, kalau dia senang senang. Antara budaya Arab dan Islam, ya. Di Arab ada yang di sana itu dikatakan budaya, ada juga yang di sana dikatakan ta'limatul Islam, ajaran Islam, ya. Nah, budaya dengan ta'limatul Islam ada yang saling bersinggungan, ada juga yang saling bertolak belakang. Makanya ada beberapa budaya di Arab Saudi yang itu kemudian pada periode berikutnya itu menjadi ajaran, ya. Ada. Kalau dalam kaidah usul fikih itu al-adatu muhakkamah. Adat yang bagus, yang baik itu bisa menjadi sebuah hukum. Ada di Saudi seperti itu. Tapi ada juga adat yang sangat jelek, ya. Sangat jelek sekali. Kalau orang Arab baik, sangat baik sekali. Tapi kalau orang Arab bakhil, lebih bakhil daripada seumpamanya siapa? Ya pokoknya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, atau Qarun, ya. Nah, jangankan uangnya, dosanya pun nggak dia kasih. Dosanya nggak dia kasih. Saking bakhilnya. Ada model seperti itu. Banyak tentang apa? Saya punya cerita begini, Pak. Ya, saya dulu masuk di tim negosiasi penyewaan rumah jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Mufawid, negosiator, ya. Suatu saat saya menghadapi satu orang pemilik hotel yang jumlah kapasitas hotelnya itu 80.000. 80.000. Kalau satu hotel kan kapasitas tuh 500. Kemudian enggak, maksudnya itu dia gabungkan seluruh hotel yang ada di Mekah itu menjadi 80.000. Ya. Mas Muazzek ini, ya. Saya nggak usah nyebutin, nanti takut ada yang laporin. Masih ada sampai sekarang. Nah, pemilik 80.000 kapasitas itu, ya, dia punya banyak hotel di Mekah. Suatu saat ada satu hotel di Mekah yang sedang kami coba tawar untuk bisa disewa untuk jamaah haji Indonesia, ya. Seperti biasa, kami menggunakan cara menjelaskan dulu kondisi jamaah haji kita supaya harga yang mereka tawarkan bisa kita tawar menjadi sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Saya katakan, syufta al-hujjat al-dishin mu'adhamuhum ja'u minal qura. Apa? Sebagian besar atau mayoritas datang dari kampung. Humu jama'u al-fulus, ya, sanawat tawilah. Mereka mengumpulkan uang, menabung dalam waktu yang sangat lama. Walamma tamma, ya, al-mablagh khamsa wa isruna milyun sajalu ilal bunuk lihusul ala rokmit tasalsul, ya. Setelah sempurna 25 juta, mereka datang ke bank, kemudian mereka mendaftarkan diri, baru mereka mendapatkan nomor porsi. Ini cerita panjang supaya mereka itu tahu betul kondisi jamaah haji kita, ya.
Wa ba'da husul ala rohmi tasalsul humu yantadhiruna khamsa sana ya khamsa wa isruna sana. Setelah mereka dapat nomor polisi, mereka nunggu 25 tahun, betul nggak? Hadhihi sana homo ja'u li ada ilhad, ya. Tahun ini dia baru bisa datang untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian saya ceritakan secara panjang lebar, mereka punya uang untuk sewa hotel, yang Anda punya cuma 4.000 real. Panjang lebar saya cerita, Pak. Kata dia, tetep untuk nama dia mau untuk. Pertanyaannya gitu. Saya cerita panjang lebar, kondisi jamaah seperti ini, susahnya mereka ngumpulin uang. Tiba-tiba ketika nyampe pada titik, dia pertanyaan ke saya, kamu niat nyewa hotel saya atau tidak? Ya Allah, saya bilang, adimul manfaat, nggak ada manfaatnya saya ngobrol panjang-panjang. Jadi nggak mau dia turunkan wala rial wahid, dia nggak mau turunin 1 real pun. Padahal saya panjang lebar, maksud dan tujuannya supaya dia tertarik, supaya dia tahu kondisi jamaah haji kita. Itu ada model seperti itu pemilik hotel. Padahal kalau kita ngitung hotelnya kapasitasnya 80.000 kapasitas kali 4.000 kali 1 real berapa ribu? Agak coba hitung. Coba 84.000 dikali 4.000 dikali 4.000. Coba itu. Jempol apa ya jempol? Jempol. Satu miliar. 1 triliun. 1,3 triliun. Duit itu banyak banget. Hanya untuk nurunin 1 rial wahid fakat. Saya nggak tahu. Coba apa ruginya kalau nurun 1 real? Dia kan kalau berkurang paling berkurang 1 triliun, 2 sekian 99. Nggak ada yang rugi. Ya, nggak ada yang rugi. Tapi mereka tetap mempertahankan diri. Dia bilang, kita istighfar. Tidfa, khalas, masalah. Oke, kalau oke dengan harga sekian, jadi. Kalau nggak oke, sudah saya jalan. Coba seperti itu. Itu ada. Model seperti itu ada. Orang yang model seperti ini, itu ada, Pak. Jadi jangan nanti Bapak berpikir baik semua, bersorban semua, berjenggot semua, kemudian ngasih uang semua. Enggak, Pak. Ada yang pelit model seperti itu, Pak. Banyak. Ayo, kita kamsana. Lah, kita kamsana di Saudi ya. 4 tahun aja dia udah merasakan banyak orang pelit model seperti itu. Wahid minhu. Anta wahid minhu, ha? Ad-doha apa? Korban pelitnya orang Arab. Apa huwa minhu? Wala itu minal bakhil. Saya bilang anta korban dulu pelitnya orang Arab, katanya bukan. Wala itu minal bakhil.
gua bisa Ana mau biarkan. Iya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kondisinya kalau baik sekali, kalau pelit sekali. Saya pernah ketemu orang baik, Muhsinin, ya. Al-Muhsinin, jadi dia pada musim haji datang ke saya. Waktu itu saya Rais Daker, kepala daerah juga, ya. Datang ke saya, kemudian tiba-tiba Atini Kharita Al-Funduk Lihujjat Indonesia, ya. Jadi kasih saya peta hotel yang ditempati jamaah Indonesia. Saya kan curiga, ini orang datang langsung nanya minta peta. Istighfar itu ya, saya bilang. Apa kamu minta kok? Kamu datang langsung minta peta. Langsung dia masih suara keras. Atini Kharita ya, katanya. Dia malah tambah keras lagi minta ini. Terus saya gini, saya bilang, ini peta. Fin Akbar Majami atau Akbar Funduk Lihujjatkum, katanya. Mana hotel yang paling besar ditempati jemaah haji kamu? Saya langsung kasih tunjuk yang di Lahu Aziziyah, Jarwa, ya, Lahu Taisir, Khalfu Taisir, Funduk apa? Kiswa, sah. Tastawibkam Wahid wa Isruna alam, ya. Terus saya tunjukin di Wahid Funduk ismu Burj Kiswa. Tastawib Wahid wa Isruna alam hujan ajan, ya. Terus saya bilang, itu mau ngapain nanya-nanya hotel paling besar? Tolong komunikasi penanggung jawab di sana, saya akan datangkan beberapa kontainer yang isinya apa? Makanan, minuman, ya, al-makulat, wal asirat, ya, wal fawakih. Jadi saya mau datangkan beberapa kontainer isinya makanan, jus, kemudian dengan buah-buah. Luar biasa kalau udah nyumbang, bukan lagi satu kardus. Kalau kita kan enggak, ke masjid musola ada tahlilan, sono ambilin sana tuh di apa tuh? Apa? Satu kardus aqua. Itu pun mutah. Kalau mereka enggak, kalau Muhsinin sudah bagus dan baik, bukan satu kardus, dua kardus, satu kontainer, bukan satu kontainer, beberapa kontainer. Dia datangin untuk jamaah haji kita. Ya itu ya. Jadi ada yang mereka dekat ke Islam, ada yang mereka semua jauh dari Islam. Ada sendiri asal sanawat di Gunari. Fil Mamlakah? Di Makkah. Inta Arab tadi? Sakarta fil di Makkah. Sanakah? Alfen wa Asra. Aku kan? Kita Arabta, wala Arabta. Yani syaklu yani adi apa ya? Syaklu ma'ruf. Kalau ingat Ya, baik. Lupa ingat bahasa Arabnya apa? Masih tadzakkar, ya. Jangan nanti hayal kita. kalau Pak ingat di ada pengalaman Ustaz sama orang Arab, kita ada produk pesantren di Pandeglang. Baik. Jadi setiap musim haji tarjim masjid. Yang saya ya alun. Wah, ya malam. Kula sana yang di Indonesia, wa itu di masjid wa insyaallah. Asalnya sikap masjid di Indonesia.
عندي مسجد هنا في بكاء يطلب مساعدة ما هو ليه لكن حوالي سنتين هذا kita di corona جائحة كورونا بعد جائحة كورونا ما يأتي إلى Indonesia. Ini nih, jadi Ustadz siapa ismnya? Yusuf ya. Ustadz Yusuf ini punya kenalan di Saudi ya. Syekh Muhsinin itu kalau setiap selesai musim haji mungkin ya, Ba'dal Hajj itu datang ke Indonesia ngasih makanan, ngasih bantuan termasuk pembangunan masjid. Hal antum tergabuna, apakah Anda ingin juga itu mendapatkan bantuan? Oh, nggak ada yang jawab. Nggak mau. Tapi katanya 2 tahun ini nggak datang karena virus corona. Ya mudah-mudahan nanti datang lagi ya. Datang lagi, nanti kalau datang lagi catat Ustaz Yusuf ini namanya. Baik, nuasil dirasa ya. Nomor 5 bergandengan tangan dengan teman lelaki itu aib. Ini ada fenomena ya. Kalau kita seumpamanya bergandengan tangan terlihat ya mungkin kelihatan agak mesra atau apa itu ya hal anta luti katanya. Anta luti wallahi ya. Kamu ini pengikut Nabi apa kaumnya Nabi Lut atau bukan gitu ya. Jadi tolong kalau di sana itu harus jelas lah ya. Kalau nanti bawa laki-laki ya teman biasa, nggak usah terlalu ini. Termasuk bawa perempuan sekalipun, kalau kelihatan ternyata masih canggung, mereka langsung curiga. Tingkat kecurigaan mereka sangat tinggi. Jadi mereka tahu ini suami istri, ini bukan. Tahu ini pemegang paspor dan pemegang visa resmi, ini bukan. Tahu, betul nggak? Tahu. Kalau di ini, di apa namanya? Di Sumaisi itu apa namanya? Taptis, ya. Tempat kontrol orang masuk Mekah kan berhenti di Sumaisi. Ketahuan Pak, muka-muka yang ini pengguna palsu, pengguna visa palsu atau sudah habis dengan visa yang masih berlaku. Kalau seumpamanya sudah habis, dia langsung turun. Keptan, enzil ya, turun, kemudian dicek ternyata betul. Dia takallub, dia ternyata apa? Overstay, izin tinggalnya sudah. Termasuk juga suami istri dengan bukan suami istri ketahuan. Makanya ya ini jangan ditiru. Makanya banyak penjualan buku nikah aspal di Arab Saudi banyak. Saya 3 tahun menjadi kepala daerah kerja bandara dan pernah 1 tahun nangkep 1 jamaah dari 1 daerah itu bawa buku nikah dalam jumlah yang sangat banyak sampai 500. Dan itu ternyata ketika saya tanya keperluannya untuk diperjualbelikan, ya, jadi diperjualbelikan hanya untuk istilahnya status dia, pasti dia suami istri dengan menunjukkan buku nikah, ya, karena dia nikah di sana nggak dapat kan, mereka membeli buku nikah dari warga jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi, ya. Jadi intinya gini, ya. Kaitan dengan adat Arab Saudi, kaitan dengan muhrim, dengan bukan muhrim itu harus diperjelas. Jadi kalau bukan muhrim, jangan sekali-kali ini, ya kita bawa pacar ke Arab Saudi, kemudian masuk ke tempat ailah. Di rumah makan kan ada ailah, ada bukan ailah. Masuk ke sana, ketahuan polisi adat, kita ditangkap. Ya, ditangkap. Kenapa? Pasal ikhtilat. Pasal
Ya pelanggaran bercampur lah ya, bercampur dengan lawan jenis yang bukan mobil. Berkendara di sebelah kanan. Ya. Di Saudi beda dengan di kita. Kalau di Saudi kita lihat jalan ketika menyeberang, lihat sebelah kiri atau sebelah kanan kita? Sebelah kiri. Kalau di kita di sebelah kanan. Karena apa? Kendaraan. Ya, sama ketika naik bis kita kan mayoritas jemaah haji kita kan lebih dari 2 kilo, maka disiapkan namanya apa? Bis halawat. Itu ada orang tertentu yang sudah biasa naik bis tapi turun pakai kaki kiri apa kanan itu terjatuh karena tidak melakukan penyesuaian. Kan pintu mobil di sana itu bukan di sebelah kanan, sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Yang salah turun itu menyebabkan jatuh. Ya, makanya ini penyesuaian masalah berkendara di sebelah kanan banyak konsekuensinya. Naik bis, nyebrang, ya. Termasuk kalau nyoba-nyoba nanti saya punya SIM internasional nih, saya mau nyetir, jangan sekali-kali kalau belum punya kemampuan menyetir sebelah kanan. Bisa kan? Anda tusuk, ulama tusuk. Ada yang bisa nyetir kanan sini? Ya, ya. Pertama kali agak susah Pak, terutama dilihat kaca spion itu tiba-tiba ada mobil. Ya kita kan, saya di lampu aja, lampu apa namanya? Lampu yang kiri kanan itu apa namanya, lampu apa? Itu sering ketuker sama ini Viper. Ya, saya kan pernah juga punya SIM, sampai sekarang nggak ada SIM-nya nih, SIM Arab Saudi. Ya, jadi saya pertama kali walaupun sudah ahli di tanah air pembalap, saya pembalap di tingkat ini, di tingkat apa RT, balap sepeda. Ya. Tapi di Arab Saudi tetap melakukan penyesuaian. Karena apa? Sebelah kanan. Ini tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi tolong buat jemaah, khususnya mereka yang tinggal di jarak lebih dari 2 kilo, naik bis hati-hati naik dan turun. Termasuk juga untuk menyeberang hati-hati ya. Lihat kiri kanan ya, jangan langsung kata di Indonesia setelah lihat sebelah kanan ya langsung nyebrang, ternyata di sana sebelah kiri, harus dilihat juga ya. Termasuk juga naik duluan ke taksi ya. Kalau kita bawa istri, kita bawa saudara perempuan, diusahakan ketika naik taksi terakhir ketika masuk laki-laki duluan ya, ketika turun mereka duluan. Ini hal-hal sederhana tapi sangat bermanfaat. Di sana banyak ditemukan laki-laki sudah umur sinul jawaz, bahkan mungkin aksar min sinul jawaz ya, 35, 40 belum menikah. Nah itu yang berbahaya. Lihat perempuan Indonesia, wah cantik nih, mereka langsung ini ya. Kadang kalau sendirian itu jahat mereka, kita dipegang-pegang tangannya. Kalau kita masih diam itu bisa lebih dari itu. Apa? Onta. Ada teman saya mahasiswa, adik kelas saya mahasiswa ya. Jadi waktu itu dia jadi temus, tenaga musiman. Orangnya klimis tahu kan ya? Ya kalau ibu-ibu pasti tahu lah klimis. Dia nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot, kemudian dia jalan sendirian. Dan kebetulan anaknya pendiam, duduk di depan, dipegang-pegang tangannya, diam aja. Itu ini akhirnya apa? Dia langsung jerit, kemudian langsung lari dia keluar dari mobil taksi. Ya, itu kejadian itu ada. Makanya tolong hati-hati nanti Anda selaku pembimbing praktek berikan informasi yang lengkap kaitan dengan masalah ini. Nomor 7, wanita adalah privasi ya.
Saudi Arab khususnya itu sangat menghormati perempuan, bahkan kalau ada dari keluarga mereka yang diganggu oleh pihak luar, orang asing, ajanib, mereka tidak segan-segan untuk melaporkan ke polisi. Kalau dianggap perbuatan tersebut dianggap perbuatan tidak menyenangkan. Anaknya, anak Arab kan cantik, betul nggak? Yang kecil itu cantik. Kita pengennya itu apa ya? Gemes gitu. Jangan sekali-kali Pak, kalau nggak senang dia bisa jadi itu masalah. Tapi kalau dia sudah senang nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak senang, itu bisa kita dilaporkan ke polisi. Nah ini hal-hal seperti ini pun harus diperhatikan ya. Saya kira ini etika nanti dibaca ya. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih atas nyampaian materinya yang luar biasa pada Pak Yai. Beri close dulu Pak narasumber kita hari ini.